Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, sehat ge? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan P2K2 pada malam hari ini, di mana kita semua dituntut untuk selalu aktif dalam peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu yang saya hormati, masih ingat dengan pertemuan sebelumnya ya? Ya. Ibu Happy bisa ya? Masih ingat dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara memahami anak usia dini belajar. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan bahwa bermain adalah salah satu cara untuk anak belajar. Ya. Jadi kita merefleksikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak selamanya anak bermain itu adalah hal yang salah, akan tetapi bermain adalah salah satu cara untuk anak belajar. Salah satu contoh, mereka bermain untuk mengetahui sesuatu hal yang menurut dia sebelumnya tidak tahu, kan begitu ya Bu ya? Ya. Pada pertemuan yang kali ini, pada sesi 3 tahap langkah yang keempat, yaitu kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan bahasa anak. Nah, dalam materi ini kita akan belajar tentang pentingnya kemampuan berbahasa. Kenapa dengan bahasa? Karena salah satu kemampuan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh anak kita adalah bahasa. Agar apa? Agar dia mampu untuk sukses di sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat. Karena tanpa bahasa kita akan Ibu? Kita tidak bisa memahami sesuatu antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara kita. Jadi kemampuan berbahasa itu adalah salah satu kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan. Satu contoh, misalkan si A ini cerita dengan si B, karena sudah sama-sama memahami bahasa, maka dia bisa menangkap apa yang disampaikan oleh temannya. Satu contoh, ini adalah gambar monyet. Oh iya, itu adalah monyet. Kemudian juga dia bisa menangkap mimik muka, misalkan mimik muka yang lagi sedih bagaimana burung. Dia akan dengan bahasa dia akan tahu bahwa dia lagi marah. Kemudian dengan kemampuan berbahasa juga anak-anak kita mampu mengekspresikan apa yang ingin dia keluarkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah melalui bahasa anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang dan lingkungan sekitar dan menerima pelajaran dengan baik. Anak yang tidak bisa berbahasa akan kesulitan baik di sekolah maupun di lingkungan. Gitu ya ibu-ibu ya? Ya. Salah satu cara juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa adalah kita sering berbicara kepada anak dan memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Jadi misalkan anak kita cerewet, versi kita cerewet ya, padahal dia ingin mengapresiasikan atau mengeluarkan rasa ingin tahunya, kita sebagai orang tua harus mendengarkan dan meresponnya. Kemudian saat berbicara kepada anak, orang tua dapat menggunakan bahasa dengan baik. Satu contoh, kita hidup di perkotaan, maka mayoritas anak kita adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi jangan lupa ibu-ibu, tidak menutup kemungkinan kita yang dari pelosok, misalkan lingkungan kita Jawa, lingkungan kita Madura, maka putra-putri kita tetap harus diajari yang namanya bahasa daerah. Sehingga kembali lagi kepada yang awal, bahwa manfaat bahasa adalah bisa survive ya. Anak kita bisa survive itu bisa beradaptasi baik di lingkungan kota, desa maupun dan yang lainnya. Selain itu juga ibu-ibu,
anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf dengan kata yang diucapkan dengan tulisan dan benda yang dilihatnya. Misalkan anak itu melihat, oh itu kucing, ternyata memang ada kucing beneran, berarti ada hewan atau benda. Selaras antara apa yang diucapkan oleh anak kita dengan apa yang dia lihat. Misalkan bulan, bintang, nah, itu kan apa yang dia tangkap juga dikeluarkan melalui bahasa. Yang terakhir, penggunaan bahasa daerah juga dapat menjadi cara orang tua untuk melestarikan adat budaya, sehingga agar adat budaya nenek moyang kita tidak hilang, maka kita sebagai orang tua harus mengajari putra putri kita bahasa daerah. Perlu diketahui bahwa kita itu sebagai orang tua adalah pendidikan yang pertama dan paling utama. Madrasah pertama untuk anak adalah keluarga, orang tua. Sekali lagi ibu-ibu saya tekankan bahwa pada poin 2 ini dalam memahami cara anak usia dini belajar, yang kedua yaitu apa tadi Ibu? Masih ingat ya? Meningkatkan kemampuan bahasa penting apa tidak bahasa bagi anak-anak kita? Sangat penting. Oleh karena itu mulai malam ini, besok dan seterusnya, apa yang kita sampaikan kita terapkan dalam keluarga kita, merangsang putra putri kita dan mendidik mengajari bahasa dengan baik. Ada pertanyaan ibu-ibu? Sudah ya? Sudah dipahami? Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.